Komisi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi dalam rapat Badan Anggaran terkait laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Selasa 23 Juni 2026. Komisi A mengapresiasi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta dari BPKRI untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut sejak 2017 hingga 2025. Komisi A menegaskan bahwa opini WTP bukan ukuran tunggal keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Komisi A meminta seluruh OPD mitra menindaklanjuti setiap temuan BPK berapapun nilainya dengan langkah perbaikan tata kelola yang konkret, dan Inspektorat selaku mitra kerja Komisi A yang membidangi pengawasan internal melaporkan progres penyelesaian tindak lanjut temuan tersebut secara berkala kepada Komisi A. Kemudian rekomendasi nomor 4. Temuan berulang pada pekerjaan konstruksi dan pengadaan berupa kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, dan kesalahan klasifikasi anggaran menunjukkan masih lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kontrak. Komisi A merekomendasikan agar PPK dan PPTK menyusun harga perkiraan sendiri berdasarkan survei pasar yang akurat, melakukan verifikasi fisik volume pekerjaan sebelum pembayaran, serta memastikan kesesuaian antara realisasi pekerjaan dan dokumen kontrak sebelum PAST ditandatangani. Inspektorat kami minta untuk menyusun peta temuan berulang dan melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap perangkat daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyedia barang dan jasa yang tidak menindaklanjuti temuan atau kewajiban pengembalian kerugian atau TGR paling lambat 60 hari. Pemprov DKI Jakarta agar menerapkan sanksi ketentuan yang berlaku termasuk pembatasan keikutsertaan dalam proses pengadaan sampai dengan kewajiban penyelesaian. DKPKP mempercepat transformasi UPT Muara Angke menjadi BLUT guna mengoptimalkan potensi pendapatan dari kawasan perikanan dan cold storage yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan atau DKPKP segera melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, khususnya aset cold storage dan aset sewa lainnya. Mengingat realisasi pendapatan hasil sewa barang milik daerah atau BMD hanya mencapai sekitar 6,36 juta atau 9,00% dari target 70 juta. Sehingga dapat meningkatkan kontribusi pendapatan daerah dan mengurangi aset yang belum termanfaatkan secara optimal. BUMD untuk memperkuat sinergi antar BUMD maupun antar klaster BUMD guna meningkatkan efisiensi usaha, memperluas peluang bisnis dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan menyelesaikan masalah piutang antar BUMD. B. Menyusun roadmap peningkatan kontribusi dividen BUMD secara bertahap dan terukur sesuai karakteristik usaha masing-masing BUMD. C. Melakukan evaluasi dan efektivitas penyertaan modal daerah atau PMD yang telah diberikan kepada BUMD serta BUMD penerima PMD agar membuktikan adanya peningkatan layanan nyata kepada masyarakat, bukan sekadar pembangunan infrastruktur tanpa dampak layanan yang struktur. Komisi D mendorong Inspektorat untuk melakukan probity audit untuk mengawal program atau kegiatan strategis daerah yang didedikasikan gubernur bagi kepentingan publik agar bisa berjalan dengan lancar sesuai aturan, rencana, tepat waktu dan tepat guna, dan tepat sasaran pemanfaatan. Probity audit diharapkan mampu meminimalisasi fraud pada setiap tahapan kegiatan atau pekerjaan fisik. Terus terkait dengan masih adanya penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai kontrak pengadaan barang dan jasa, Komisi D merekomendasikan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam lingkup Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta agar bagi penyedia barang dan jasa yang sudah terbukti melakukan wan prestasi atau ingkar janji supaya di-blacklist dan tidak dilibatkan lagi dalam pekerjaan berikutnya. Komisi E menyoroti masih adanya anggaran pembangunan yang belum terserap secara optimal, meminta kemudahan akses BPJS bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan sarana posyandu lansia, percepatan pembangunan RSUD Koja, pengembangan fasilitas kesehatan di wilayah yang membutuhkan,
penyelesaian temuan BPK serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.